Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini saya dari kelompok 11, di mana saya tidak sendirian. Di sini saya bersama dengan anggota kelompok saya, yakni Nurhaliza. Di sini kami akan mempresentasikan PPT yang sudah kami buat. Di mana PPT ini berjudul adalah bermain di lingkungan rumah. Untuk kelasnya yaitu kelas 2. Tema 2, subtema 1. Ya, kita simak sama-sama apa saja yang ada di dalam PPT-nya. Oke, untuk materi yang pertama yakni permainan tradisional daerah, di mana kita dapat mengajarkan atau mengajarkan kepada anak-anak atau siswa-siswa bahwasanya belajar itu tidak melulu melalui penyampaian materi saja, namun bisa juga melalui permainan, di mana permainan ini boleh melalui permainan tradisional maupun melalui permainan modern. Di mana permainan tradisional ini yang akan kami bahas saat ini adalah berkaitan dengan mata pelajaran matematika dan mata pelajaran pendidikan jasmani. Kenapa? Karena biasanya permainan tradisional membutuhkan yang namanya fisik sebagai salah satu tenaga ataupun energi yang digunakan dalam melakukan permainan tradisional tersebut. Di mana permainan tradisional ini berupa yang membutuhkan fisik adalah berupa permainan lompat karet, permainan ada namanya permainan swordor, terus ada juga sebut tungkem, dan masih banyak lagi permainan-permainan lain yang membutuhkan fisik di dalamnya. Lalu permainan yang bersangkutan dengan mata pelajaran matematika adalah permainan sebut tungkem, di mana permainan sebut tungkem ini di mana pemainnya itu lebih dari 2 atau 3 orang. Jadi kita akan melakukan home pipa pada awal permainan, lalu dilanjutkan dengan siapa yang mendapatkan warna berbeda ketika home pipa selesai, maka dia yang akan menjadi penjaga yang akan berhitung dan yang lainnya akan bersembunyi. Dan permainan ini umumnya sering dimainkan oleh anak-anak ketika pulang sekolah maupun pada sore hari. Lalu yang kedua ini adalah permainan congklak, di mana permainan congklak sendiri dimainkan oleh 2 orang atau lebih, yang dimana terdapat papan congklak, lalu yang diisi dengan batu-batu maupun dengan biji-bijian. Setelahnya dimainkan secara bergantian dengan cara mengisi satu persatu lubang yang ada di dalam papan congklak tersebut. Di sana melatih anak untuk berhitung dan juga berpikir strategi apa yang saya gunakan agar saya memenangkan permainan tersebut. Lalu permainan yang ketiga yakni lompat karet, yaitu dalam permainan lompat karet sendiri biasanya dimainkan oleh sekitar 5 sampai dengan 5 orang sampai dengan lebih, di mana 2 orang diantaranya yang memegang tali karet di bagian kanan dan kiri, lalu yang lainnya akan melompat secara bergantian, dimulai dari lompat karet yang talinya terbentang dari bawah hingga ke atas dan semakin ke atas. Lalu di sana ketika ada yang menginjak tali karet tersebut, maka dia dinyatakan kalah dan dia yang bergantian memegang tali karet tersebut hingga permainan dimenangkan oleh 1 orang maupun orang yang lainnya. Lalu permainan yang terakhir ini adalah bola bekel, di mana permainan bola bekel ini dimainkan biasanya oleh sekelompok anak perempuan maupun anak laki-laki, di mana terdapat bola bekel yang besar ataupun yang kecil, yang dimana bola bekel itu dapat memantul ketika dipantulkan ke lantai maupun ke tempat-tempat datar lainnya. Lalu selain itu terdapat batu kerikil sebagai pendamping dari batu bekel tersebut, di mana ketika batu bekel tersebut dipantulkan oleh salah satu pemain,
dia harus bisa mengambil satu batu lalu mengambil bola bengkel tersebut, hingga seterusnya pemain itu. Jika dia kalah akan dilanjutkan ke pemain selanjutnya hingga ada di antara mereka yang memenangkan permainan tersebut. Jadi begitulah permainan-permainan yang ada di daerah kami, daerah tradisional, permainan tradisional yang ada di daerah kami. Oke, kita berlanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya, yakni Nurhaliza. Kepadanya dipersilahkan. Dadah semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Latifah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran seni budaya dan prakarya mengenai nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Nada ada yang panjang dan juga pendek. Panjang pendek suatu nada dapat dihitung. Satuan hitungnya disebut ketukan. Untuk mempelajari materi ini, kami menggunakan lagu tradisional daerah Sasak yang berjudul Kadal Nongak. Kadal Nongak menceritakan tentang nasihat untuk anak-anak. Lagu ini menceritakan seorang anak gadis yang terkena masalah karena tidak mendengar nasihat rekannya. Kemudian ibunya memberi nasihat kepada anak gadis ini sehingga anak ini ingin memperbaiki diri. Pembelajaran selanjutnya adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini anak diminta untuk membaca sebuah teks cerita. Kami di sini menampilkan sebuah cerita tradisional Sasak yang berjudul Putri Mandalika. Cerita ini mengisahkan seorang putri yang cantik dan lemah lembut bernama Putri Mandalika yang diperebutkan oleh semua pangeran dari seluruh negeri untuk dijadikan istri. Putri Mandalika bingung hendak memilih siapa. Ia pergi bersemedi untuk mencari petunjuk guna menentukan pilihan yang terbaik. Namun Putri Mandalika tidak ingin ada peperangan yang bisa merugikan rakyatnya, sehingga Putri lebih memilih menceburkan diri ke pantai dan berubah menjadi ribuan cacing disebut nyale. Itulah kisah dari Putri Mandalika. Pembelajaran selanjutnya adalah pembelajaran matematika. Sebelum ke pembelajaran, saya akan menjelaskan salah satu alat permainan tradisional, yaitu gangsing. Gangsing adalah salah satu permainan tradisional yang dimana cara bermainnya menggunakan tali yang diikat pada gangsing yang akan dilemparkan pada tempat yang permukaannya datar. Gangsing ialah alat permainan tradisional yang terbuat dari kayu. Di sini kami menggunakan gambar gangsing sebagai media untuk membuat soal matematika tentang pertambahan dan perkalian berulang. Satu kotak terdapat 4 buah gangsing. Di sana ada 3 kotak yang berarti 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Dan untuk perkaliannya yaitu 4 kali 3 sama dengan 12. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video yang telah kami buat. Semoga bermanfaat.